Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia pernah berpesan kepada orang-orang yang berpuasa. Kadangkala puasa Daud, ini bukan bicara puasa Ramadan aja, semua puasa sunnah pun kita harus tahu jangan sampai antum hanya dapat lapar dan haus. Astaghfirullahaladzim. Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhib wal ma'tham. Kalau engkau berpuasa, hendaklah pendengaranmu juga puasa. Kupingmu ini puasa. Puasa dari perkara-perkara yang batil. Dari menyimak hal-hal yang tidak berguna. Apalagi dosa. Maka hendaklah pendengaranmu nih juga ikut berpuasa. Wa basaruka, matamu. Ada orang yang puasa, mulutnya tidak makan dan minum, tapi matanya gentayangan kemana-mana. Dia masih berselancar di dunia maya melihat yang Allah haramkan. Di jalanan pun dia tidak menundukkan pandangan. Terus apa artinya puasamu? Lapar dan haus saja. Maka matamu harus puasa. Itu sudah haram, kita tahu jemaah. Kita diperintahkan menundukkan pandangan mata ketika puasa, ketika tidak berpuasa. Tapi tatkala engkau berpuasa, engkau sedang meninggalkan yang mubah. Maka seharusnya ada dalam benakmu, ya Allah, yang mubah aku tinggalkan. Masa aku melakukan yang haram? Walisanuka, dan lisanmu juga harus ditahan. Dari apa? Anil kadhib, dari dusta. Wallahi jamaah, yang banyak memasukkan orang ke neraka itu lisan. Tapi ternyata juga pintu-pintu yang membuat orang itu melakukan dosa, pendengarannya. Ini kalau bicara pintu, orang itu kalau pintunya ditutup, insya Allah dia jauh dari perbuatan dosa. Tapi ketika dibuka, masuk tuh perbuatan dosa. Ketika engkau tutup pendengaranmu, aman insya Allah. Engkau tutup, pejamkan matamu, insya Allah aman. Engkau tutup mulutmu dari berbicara, aman. Tinggalkan al-kadhib wal ma'tham, dan perbuatan dosa. Ucapan-ucapan yang dimurkai Allah Azza wa Jal. Guyonan-guyonan yang tidak berguna. Ini sekarang dengan kondisi pandemik, orang banyak di rumah, bosan di rumah, akhirnya dia habiskan waktunya untuk menonton hal-hal yang tidak berguna. Bosan kata. Wada' adzal khadim. Ini masih pesannya Jabir bin Abdullah. Dan jangan engkau sakitin pembantu. Tinggalkanlah. Mungkin pembantumu melakukan kesalahan. Ada bos, majikan, atasan yang kalau pembantunya salah, itu omongannya nggak enak. Ada yang seperti itu. Udahlah. Engkau kasih nasihat, tapi nggak perlu disakitin. Apa gunanya engkau menyakitin dia? Apalagi engkau sekarang sedang puasa. Waliyakun 'alaika waqarun wa sakinatun yauma siyamika. Hendaklah ketika engkau berpuasa, tampak di dirimu itu kewibawaan. Jadi hasil puasanya ini kelihatan. Bukan bermain-main terus. Nampak kewibawaan di dirimu. Nampak ketenangan. Pembawaannya itu jadi lebih santai, lebih santun. Gak mudah emosi. Itu ketika engkau puasa. Berusaha untuk menampakkan hasil puasamu jelas. Ini loh. Ono hasil nih puasaku. Engkau ngomong sama dirimu sendiri. Ada perubahan sikap di dirimu. Ketakwaan yang dimaksud dari berpuasa itu mulai muncul. Nggak perlu nunggu Lailatul Qadar. Nggak perlu nunggu 1 bulan penuh baru ada hasilnya. Nih hari ke-7 udah nampak hasilnya. Di dirimu. Ada kewibawaan. Bawaannya damai. Wala taj'al yawma fitrika wa yawma saumika sawaan. Jangan kau samakan waktu puasamu dengan waktu berbukamu.
Ini secara umum, apalagi di bulan Ramadan. Engkau berpuasa di bulan lainnya, puasa sunnah. Apalagi sekarang kau berada di bulan Ramadan. Jangan samakan bulan Sya'ban, bulan-bulan lainnya sama bulan Ramadan. Dan kalau bicara jangan samakan, artinya dengan hal-hal yang negatif. Engkau ganti yang negatif dengan yang positif. Engkau ganti waktu luangmu yang dulunya nggak berguna, sekarang berguna. Jangan sampai, Ustaz, di lain bulan Ramadan itu nggak pernah begadang, Ustaz. Baru begadang di bulan Ramadan karena untuk sahur. Begadangnya ngapain? Baca Quran, alhamdulillah. Mendengarkan kajian, alhamdulillah. Sholat malam, alhamdulillah. Tapi kalau begadangmu ngobrol, bermain, menonton hal-hal yang nggak bermanfaat, maka ternyata hari-hari puasamu lebih buruk daripada hari biasamu. Hari biasa engkau nggak pernah begadang. Malam hari engkau istirahat sehingga subuh bisa lebih fit untuk melaksanakan sholat subuh. Di bulan Ramadan subuh tambah lemes, capek. Seharian kerjanya tidur. Taliq bin Qais pernah berkata, qala Abu Dzar. Abu Dzar, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mengatakan, "Idza sumta fatahaffat mastata'ta." Kalau engkau sedang puasa, jaga diri baik-baik semampumu. Jaga. Jaga diri. Fakana Taliq nih, Taliq yang dikasih nasihat oleh Abu Dzar, dia amalkan tuh nasihat Abu Dzar. Taliq ini, idza kana yaumu siyamihi dakhala baitahu falam yakhruj illa ila shalah. Kalau dia ketika puasa, Masya Allah jamaah, ketika dia berpuasa, maka dia masuk rumahnya dan tidak keluar rumah kecuali untuk sholat. Takut dia kalau keluar rumah, nanti mungkin matanya melihat yang haram, mungkin ketemu sama sahib-sahibnya, ngomong yang nggak baik. Maka dia ketika puasa, dia tinggal di rumah saja. Dan sekarang antum, gara-gara COVID-19 ini, alhamdulillah kita di rumah saja tanpa wasiatnya Abu Dzar. Tapi ternyata banyak orang yang masih berusaha keluar. Masih rame. Padahal disuruh dari rumah. Kerja aja dari rumah. Jadi kalau kita bicara kerja aja dari rumah, sekolah saja dari rumah, beribadah juga dari rumah. Bagaimana antum keluar hanya untuk hal-hal yang nggak berguna? Maka di sini Taliq langsung mengamalkan, dia tidak keluar dari rumahnya kecuali untuk sholat. Setelah itu dia pulang. Seperti itu. Kenapa? Demi menjaga ibadah puasanya. Jangan sampai puasanya ini hanya mendapatkan lapar dan haus, bahkan nanti jadi syaqi, jadi orang yang sengsara.